Semoga kabar di kesempatan kali ini kabar baik semuanya ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak dan kita sudah membahas untuk pertemuan yang pertama. Sekarang masuk pertemuan kedua, masih di bab ketiga, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, Bapak sampaikan dulu di sini tujuannya agar siswa atau peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia dan bisa atau mampu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, serta anak-anakku bisa menjelaskan yang namanya kegiatan produksi. Baik, sebelum kita mulai untuk pembahasan materi kali ini, Bapak sampaikan kembali, jangan lupa anak-anakku di masa pandemi COVID-19 ini agar anak-anakku selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, lalu mencuci tangan, jaga jarak, eh, seperti itu ya. Dan anak-anakku sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, Bapak persilakan dulu untuk berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Sekarang kita membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini ada macam-macam kebutuhannya menurut intensitas atau tingkatannya. Pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib yang harus segera dibutuhi atau dipenuhi. Lalu kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan akan gaya hidup, seperti itu arahnya ya. Contohnya apa? Kebutuhan primer itu seperti kebutuhan makan, pakaian, dan rumah. Itu yang sifatnya wajib segera dipenuhi dan akan berakibat ketika hal tersebut atau kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi, contohnya makan, maka jika tidak terpenuhi akan makan, niscaya nanti akan langsung berefek kepada kelaparan, atau minum nanti akan kehausan, seperti itu. Lalu kebutuhan sekunder, pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya ketika kita sudah memiliki rumah, kita isi rumah tersebut dengan lemari, dengan kasur. Nah, itu pelengkap dari primer ya. Lalu kebutuhan tersier, ini kebutuhan akan barang mewah seperti misalnya mobil ya, atau jam tangan mahal, lebih ke arah gaya hidup. Ini tolong kalian anak-anakku bisa memposkan mana antara yang butuh, harus, dan mana yang sifatnya tidak. Seperti itu ya. Jadi semoga anak-anakku dalam pelajaran ini, dalam memenuhi intensitas atau tingkatan dari kebutuhan kalian khususnya, kalian bisa memposkan gitu ya. Lalu macam-macam kebutuhan menurut sifatnya ada dua atau terbagi dua. Pertama jasmani dan kedua rohani. Kebutuhan jasmani sifatnya memberi kepuasan pada badan atau jasa. Kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan akan makan, lalu obat bagi yang sakit, minum, kesehatan, dan olahraga. Jasmani ya, raga kita raga. Lalu kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan merasa tenang, aman, dan puas. Contohnya apa? Contoh kebutuhan rohani yaitu kebutuhan akan agama. Nah, agama, lalu rekreasi, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Uh, Kebutuhan rohani, coba kalian bandingkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani.
Dari siapa? Dari diri kalian. Ketika kalian tidak makan, bagaimana rasanya jasmani atau jasa kalian? Pasti akan lemes, ya kan? Lalu kebutuhan rohani. Coba kalian ingat kembali ketika kalian lepas sholat, tidak sholat, atau tidak sholat sama sekali, pasti kegelisahan banyak, kegelisahan, ketidaktenangan, ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya anak-anakku. Lalu macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ya. Pertama, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya, yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain makan, minum, dan obat. Gitu ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Lalu kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya apa? Contohnya menabung untuk keperluan masa depan, pendidikan, ataupun umroh, ataupun naik haji. Itu ya. Jadi kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan nanti yang sifat pemenuhannya itu ditangguhkan. Saya rencana dalam 10 tahun saya ingin menyekolahkan atau ingin sekolah di universitas luar negeri, maka saya tabung. Pemenuhannya bisa disiapkan dari sekarang. Misalnya tabung ya, seperti untuk masa depan. Gitu ya. Ini gambarnya contohnya ada ya. Lalu macam-macam kebutuhan dilihat dari subjeknya. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Apa sih kebutuhan individu? Ada yang tahu anak-anak? Baik, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seorang dan pemenuhannya itu dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contoh kebutuhan ini seperti makan, minuman, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing. Kita ambil makanan. Apa sih yang berbeda? Ya kan? Kebutuhan ini tidak sama. Yang berbeda apa? Bapak misalnya hobi makan telur misalnya. Anak-anakku mungkin burger. Mungkin. Itulah. Ini dari subjek kebutuhan individu itu jelas berbeda ya. Lalu kebutuhan kelompok, kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Berarti ada satu kesamaan. Satu kelompok perumahan atau satu kelompok di wilayah A. Mereka butuhannya apa? Untuk kelompok tersebut, jalan. Ya. Contohnya itu kebutuhan jalan. Lalu jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan itu kebutuhan kolektif yang dirasakan oleh semua orang. Contohnya yang tadi ya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu perbedaan kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbagai ragam dan jumlahnya. Lalu faktor yang mempengaruhinya apa saja? Saking banyaknya kebutuhan manusia dan bedanya ya antara kebutuhan si A, si B, si C. Ya, manusia A, B, C, D, ya kan? Apa yang mempengaruhinya? Pertama, jenis kelamin. Ya, jelas jenis kelamin di sini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain. Contoh laki-laki dan wanita, kebutuhan akan bajunya pasti modelnya akan berbeda contohnya. Lalu tingkat pendidikan sama tingkat pendidikannya ya begitu ya. Lalu lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi ya kebutuhannya. Tempat tinggal di mana contohnya? Tempat tinggal di daerah pegunungan, lalu tempat tinggal di daerah perairan. Mereka akan membutuhkan apa? Yang di gunung, mereka akan membutuhkan ikan dari mana? Dari pemukiman yang ada di atau tempat tinggal yang ada di daerah pesisir atau pantai. Bahkan sebaliknya, dari warga pesisir membutuhkan sayuran dari warga pegunungan atau
orang yang bertempat tinggal di lingkungan pegunungan. Mohon maaf ada gangguan ya. Dilanjut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat jelas di sini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasakan kebutuhannya, contohnya Bapak seorang programmer misalnya ya. Kebutuhan Bapak itu ketika misalnya ada yang baru, kebutuhan, jangan programmer, anggap saja Bapak pengguna PC, komputer. Komputer itu mulai dari Bapak singkat saja dari Pentium 4, lalu 2 core begitu ya, core to duo, dan sekarang mungkin yang i3, i7, i7 ya, seperti itu ya. Itu kemajuan pengetahuan teknologi sangat mempengaruhi juga kebutuhannya. Bapak butuh cepat misalnya, maka Bapak tinggalkan untuk yang PC model komputer Pentium 4. Bapak gunakan yang i3 agar cepat ya, seperti downloadnya begitu, karena kebutuhan Bapak ingin informasi itu cepat. Seorang guru, seorang peserta didik pasti membutuhkan informasi yang cepat, apalagi tinggalnya di kota. Maka dibutuhkan pendukung teknologi yang cepat. Ya, begitu ya, anak-anak ya. Lalu tingkat pendapatan sama, lalu status sosial, lalu perbedaan selera. Jelas yang faktor utama pembedaan dari selera ya, bisa dipahami ya. Dan alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya ya. Menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Apa sih barang ekonomis? Barang ekonomis barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material atau fisik. Contohnya barang ekonomis apa? Ya, barang ekonomis. Kalian pakai baju? Ya, kalian pakai baju? Itu salah satu barang ekonomis. Apa hubungannya Pak baju dengan barang ekonomis? Ketika kalian ingin mendapatkan baju, maka kalian itu perlu pengorbanan, baik materi atau fisik. Pengorbanannya apa contohnya yang kalian inginkan ketika kalian ingin baju? Pasti minta tolong ke mamanya, "Ma, Pak, tolong dong, Dede pengen beliin ini," atau "Dede pengen beliin baju ini," atau "Kakak pengen beliin baju ini." Ya, gitu. Sama. Itu juga pengorbanan. Ya. Terus kamu pergi ke mall atau pergi ke pasar, ya kan? Ya, bisa dipahami ya. Lalu contohnya selain baju ada laptop, ada makanan juga sama. Makanan yang di seperti Alfa, Indo ya. Kalian kan ketika butuh makanan butuh perjuangan. Materinya harus ada uang, ya kan? Lalu apa lagi? Fisiknya harus jalan dulu. Nah, itu barang ekonomis. Seperti itu ya. Lalu barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara dan air. Nah, di sini kita harus mensyukuri anak-anakku ya. Dengan kondisi yang sehat, alhamdulillah walafiat ya, kita masih bisa merasakan barang bebas. Ini sangat luar biasa, sangat nikmat. Maka jaga dan rawatlah badan ini, jangan kau hancurkan ya. Ketika kau hancurkan dengan maaf pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan alkohol, sangat rugi ya, sangat rugi sekali. Kalian kalian hancurkan diri kalian, maka kalian tidak akan merasakan barang bebas tersebut. Seperti udara, kalian bisa beli itu yang namanya udara. Ketika kalian menghancurkan diri ini ya, kalian beli tabung oksigen berapa, makanya patut kita syukuri kesehatan ini ya anak-anakku ya. Seperti itu ya, rawat seperti itu, jauhkan dari pergaulan yang bebas ya. Baik, bisa dipahami ya. Mungkin itu saja dari penjelasan kali ini. Nanti insya Allah Bapak lanjut ya dengan uh, pertemuan selanjutnya yang ketiga insya Allah ya. Kita akan membahas dengan barang substansi, barang dan barang komplementer.
Baik, mungkin sekian dari Bapak Heri, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm on the bed, don't want no flowers cause it's simple pain. You don't look sad anyway, wait, I see you smiling so I can't stand all of your tears cause they fake. I know what they really feel, they wouldn't know much about me. Not into fucking with all these, wait, money don't count itself. Always be counting on